Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada malam ini saya akan menjelaskan konsep tentang manajemen sekolah dan manajemen berbasis sekolah. Baik, sebelum itu dimulai, kita akan jelaskan dulu perbedaan antara pemimpin dengan manajer. Pemimpin satu berfokus pada perkembangan, sedangkan manajer berfokus pada pemeliharaan. Yang kedua, pemimpin bertindak sebagai direktur, sementara manajer bertindak sebagai manajer. Kemudian, pemimpin mencerminkan kewenangan moral, sedangkan manajer mencerminkan kewenangan pada birokrasi resmi. Keempat, pemimpin menantang personal yang bekerja dengannya, sedangkan manajer menjaga kebahagiaan daripada para personalnya. Pemimpin mempunyai visi, sedangkan manajer mempertahankan daftar, jadwal, juga anggaran. Keenam, pemimpin melatih kekuatan untuk berbagi tujuan, sedangkan manajer memberikan sanksi dan juga penghargaan. 7. Manajer mendefinisikan fakta sebagai sebuah kemungkinan, sedangkan manajer mendefinisikan fakta apa adanya. Pemimpin memotivasi, sedangkan manajer adalah mengontrol. Pemimpin menginspirasi, sedangkan manajer memastikan. Dan 10, pemimpin akan mencerahkan daripada program-program, sedangkan manajer adalah mengkoordinasikan program-program. Baik, kita berbicara sekarang mengenai manajemen sekolah. Manajemen sekolah adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara efektif dan efisien dalam rangka peningkatan kinerja sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan, baik tujuan secara nasional maupun tujuan secara kelembagaan. Hasilnya bisa dilihat dari beberapa faktor indikator kinerja yang bisa dihasilkan atau yang bisa dicapai oleh sekolah tersebut. Nah, kepala sekolah dituntut agar mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mengelola berbagai komponen sekolah untuk mencapai tujuan sekolah yang sudah dirumuskan. Kepala sekolah menunjukkan fungsinya dengan dua peran besar, yakni sebagai manajer dan juga berperan sebagai pemimpin. Manajemen sekolah juga merupakan tindakan pengelolaan dan pengadministrasian dari operasional sekolah. Manajemen sekolah berarti memberdayakan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan sekolah. Di mana pada manajemen sekolah ini mempunyai dua aspek, yakni manajemen eksternal dan manajemen internal. Manajemen internal sekolah meliputi perpustakaan, laboratorium, bangunan, dan sarana fisik lainnya, sumber dana, pelaksanaan evaluasi pendidikan, hubungan antar guru, murid, dan seterusnya. Sedangkan manajemen eksternal meliputi hubungan dengan pihak luar, seperti dengan masyarakat, Dewan Pendidikan, Dinas Pendidikan, maupun pihak-pihak lain yang terkait dengan fungsi sekolah.
Manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah merupakan model pengelolaan yang memberikan otonomi yang lebih besar kepada sekolah untuk melaksanakan proses fleksibilitas kepada sekolah, di mana akan mendorong partisipasi aktif secara langsung dari semua warga sekolah. Manajemen berbasis sekolah akan memberikan kewenangan yang lebih besar pada tingkat sekolah untuk mengelola sekolah sendiri secara langsung, sehingga sekolah memiliki tanggung jawab dalam menentukan program-program sekolah tersebut. MBS merupakan bentuk dari reformasi desentralisasi yang mendorong adanya partisipasi demokratis. Nah, adapun tujuan dari MBS adalah meningkatkan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan. Peningkatan efisiensi diperoleh melalui keleluasaan mengelola sumber daya yang ada, partisipasi masyarakat, dan penyederhanaan birokrasi. Pelaksanaan MBS menuntut dukungan tenaga kerja yang terampil dan berkualitas, sehingga dapat membangkitkan motivasi kerja yang lebih produktif, serta memberdayakan otoritas daerah setempat dengan mengefisiensikan sistem dan menghilangkan birokrasi yang tumpang tindih. MBS memberi peluang kepada kepala sekolah dan guru serta peserta didik untuk melakukan inovasi dan improvisasi di sekolah, berkaitan dengan masalah kurikulum, pembelajaran, manajerial, dan lain sebagainya yang tumbuh dari aktivitas, kreativitas, dan profesionalitas yang dimiliki. Sekolah mempunyai kewenangan ya dari sistem MBS ini, sehingga memiliki tingkat efektivitas yang tinggi dengan memberikan beberapa keuntungan, diantaranya kebijakan dan kewenangan sekolah membawa pengaruh langsung kepada peserta didik, orang tua, dan guru. Juga bertujuan bagaimana memanfaatkan sumber daya lokal. Kemudian juga akan lebih efektif dalam melakukan pembinaan peserta didik, seperti misalnya kehadiran, hasil belajar, tingkat pengulangan, tingkat lulus sekolah, moral guru, dan iklim sekolah. Efektivitas penerapan MBS ya berpijak pada satu, otonomi. Itu ada otonomi ya, yang pada akhirnya terjadi fleksibilitas dan responsibilitas. Kemudian direncanakan, ada perencanaan yang dilakukan oleh kepala sekolah dan komunitas sekolah. Juga ada proses adaptasi aturan oleh kepala sekolah maupun penerapannya. Kemudian ada partisipasi dari lingkungan sekolah. Kemudian ada kerjasama, kolaborasi antar staf. Juga hubungan baik antara kepala sekolah dengan guru. Dapat disimpulkan bahwa MBS itu, manajemen berbasis sekolah, mempunyai karakteristik satu, sekolah memiliki output yang diharapkan sesuai dengan visi misi program kerja maupun tujuan sekolah yang sudah dirumuskan. Proses manajemen memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Satu, memiliki efektivitas KBM yang tinggi ya. Kemudian akan terbentuk kepemimpinan sekolah yang kuat. Kemudian lingkungan sekolah yang aman, tertib, pengelolaan tenaga pendidikan yang efektif, sekolah memiliki budaya mutu. Kemudian sekolah memiliki teamwork yang kompak, cerdas, dan dinamis. Sekolah memiliki kewenangan atau kemandirian, partisipasi yang tinggi dari warga sekolah dan masyarakat. Juga sekolah memiliki keterbukaan, transparansi manajemen, kemauan untuk berubah, psikologis dan fisik. Terus dapat melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan, responsif dan antisipatif terhadap kebutuhan. Kemudian juga sekolah memiliki akuntabilitas dan komunikasi yang baik. Sekolah memiliki manajemen lingkungan hidup yang baik. Juga sekolah memiliki kemampuan menjaga sustainabilitas. Dengan input pendidikannya, ya,
Pendidikannya memiliki kebijakan, tujuan dan sasaran mutu yang jelas, sumber daya tersedia dan siap, staf yang kompeten dan berdedikasi tinggi, memiliki harapan akan prestasi yang tinggi, juga fokus pada manajemen dan pelanggan, khususnya siswa. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ini merupakan cuplikan dari Wikipedia tentang manajemen sekolah, di mana pada catatan-catatannya, literaturnya diantaranya dari Mulyasa Ucok 2002 tentang manajemen berbasis sekolah, konsep, strategi, dan implementasinya. Juga dari Muralidar 2008 School Management. Kemudian Rohiat Sari Dewi Manajemen Sekolah, Teori Dasar dan Praktik. Itulah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.